Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki, mahasiswa Uniska kelas Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah kita yaitu Sistem Komunikasi Nirkabel. Adapun materi yang akan coba saya sampaikan ini mengenai teknologi WLAN modern, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, dan Wi-Fi 7. Adapun topik pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama terkait sejarah, kemudian cara kerja, implementasi, dan tantangan dan penyempurnaan Wi-Fi 7. Baik, dimulai pada tahun 1997 eh, dengan diperkenalkannya IEEE 802.11. Wi-Fi mulai digunakan secara luas pada tahun 1999. Kemudian peningkatan kecepatan Wi-Fi berlanjut dengan IEEE 802.11a dan IEEE 802.11g di awal tahun 2000-an. Em, Peningkatan performa dan efisiensi Wi-Fi ini melalui IEEE 802.11n pada tahun 2014. Selanjutnya 802.11ac atau yang dikenal dengan Wi-Fi 5 pada tahun 2019 menghadirkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Diikuti dengan IEEE 802.11ax atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6. Kemudian pada tahun 2020 Wi-Fi berkembang ke pita frekuensi 6 GHz melalui Wi-Fi 6E. Dan kini Wi-Fi memasuki tahap pengembangan Wi-Fi 7 atau IEEE 802.11b BE dengan standar awal rilis pada tahun 2023. Lantas bagaimana cara kerja dari Wi-Fi itu sendiri? Sama dengan teknologi nirkabel lainnya, cara kerja dari Wi-Fi ini melibatkan proses pengiriman sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dari perangkat pemancar ke perangkat penerima. Dalam jaringan Wi-Fi, router atau access point ini berfungsi sebagai pemancar yang mengirimkan sinyal radio ke berbagai perangkat yang terhubung, seperti smartphone, laptop, printer, ataupun peralatan lainnya. Dengan demikian, Wi-Fi memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi dan mengakses internet tanpa menggunakan kabel fisik. Eh, Berpindah ke implementasi Wi-Fi 5 atau IEEE 802.11ac. eh, Wi-Fi 5 sendiri merupakan eh, peningkatan dari atau pengembangan dari Wi-Fi 4, di mana pita frekuensi yang digunakan pada Wi-Fi 5 ini berada di 5 GHz, sedangkan pada Wi-Fi 4 masih menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Peningkatan kecepatan pada Wi-Fi 5 juga terjadi yang cukup signifikan, di mana kecepatan maksimal bisa mencapai 3,5 GB per second dibanding dengan Wi-Fi 4 yang hanya bisa mencapai 600 MB per second. Peningkatan ini sangat relevan bagi lingkungan dengan kebutuhan bandwidth yang tinggi seperti konferensi video, kolaborasi daring, dan transfer data berukuran besar. Selanjutnya Wi-Fi 6 atau IEEE 802.11ax. Pada Wi-Fi 6, pita frekuensi mengalami peningkatan, di mana pada Wi-Fi 5 masih menggunakan pita frekuensi 5 GHz. Pada Wi-Fi 6, khususnya 6E ini menggunakan pita frekuensi 6 GHz. Peningkatan kecepatan juga terjadi cukup signifikan pada Wi-Fi 6, di mana kecepatan maksimal bisa mencapai 9,6 GB per second dibanding Wi-Fi 5 dengan kecepatannya 3,5 GB per second.
Wi-Fi 6 sendiri dirancang untuk menangani aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar serta sensitif terhadap latensi melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan konkurensi jaringan hingga 4 kali lipat. Selanjutnya Wi-Fi 7 atau IEEE 802.11be. Dari sisi peta frekuensi, Wi-Fi 7 dan Wi-Fi 6 berada di sama-sama menggunakan peta frekuensi 6 GHz. Namun pada Wi-Fi 7 sendiri untuk kecepatan ini diproyeksikan dapat mencapai 46 GB per second. Hal ini memungkinkan melalui fitur multi-link operation dan modulasi 4096 QAM. Spesifikasi awal dari Wi-Fi 7 ini dirilis pada tahun 2023, di mana menandai era baru konektivitas nirkabel berkecepatan yang sangat tinggi. Dalam pengembangannya, Wi-Fi 7 ini tentu menghadapi tantangan dalam penyempurnaan lanjutan. Beberapa tantangan yang dihadapi Wi-Fi 7 yaitu yang pertama dari sisi regulasi dan manajemen spektrum, di mana Wi-Fi sendiri tidak hanya digunakan pada satu negara, namun hampir seluruh negara ini menggunakan teknologi Wi-Fi, sehingga regulasi dan manajemen spektrum ini harus dapat menyesuaikan kebijakan di tiap-tiap negara. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur untuk mendukung kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi juga em, menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan Wi-Fi 7. Serta aspek keamanan yang semakin kompleks, ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Selain itu, eh, Wi-Fi 7 juga perlu untuk memastikan kompatibilitas dan koeksistensi dengan generasi Wi-Fi sebelumnya. Dan yang terakhir, eh, Wi-Fi 7 ini se- perlu pengendalian terhadap interferensi dan kemacetan guna kestabilan jaringan pada Wi-Fi 7 ini dapat tetap terjaga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.